Setelah itu Rasulullah SAW menggambarkan, memberitakan peristiwa yang akan terjadi setelah hidupnya beliau. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwa siapapun di antara kamu, kata Rasulullah, yang hidup setelahku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan mendapati perpecahan yang banyak, pasti akan mendapati perbedaan pendapat yang banyak. Di hadis yang lain, perselisihan itu bukan hanya sekedar berbentuk 3 golongan, 4 golongan, 5 golongan, 10 golongan, bahkan Rasulullah menyebutnya lebih daripada perpecahan yang pernah terjadi pada al-Yahud, sebagaimana perpecahan yang pernah terjadi pada orang-orang Nasara. Sabda baginda Rasulullah SAW, iftarakatil Yahud, orang-orang Yahudi telah terpecah kepada 71 golongan. Waftarakatin Nasara, dan orang-orang Nasara telah terpecah kepada 72 golongan. Wasataftariku ummati ala 73 firqah, dan umatku, kata Nabi, dan umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Ma'asyiral muslimin, mohon dicermati kalimat ummati. Wasataftariku ummati, dan akan terpecah umatku. Kalimat ummati ini mengisyaratkan ke semua mereka yang berpecah ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke semua mereka yang berselisih ini adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nanti akan sebentar kita baca yang 72 adalah finnar, yang satu di neraka. Kata Nabi, fintan wa sab'una finnar wa wahida fil jannah. 72 di antara mereka tempatnya di neraka, dan yang satu di surga. Terkadang di antara kita, di antara kaum muslimin yang membaca hadis ini dengan kalimat thintan wa sab'una finnar, 72 di antara mereka di neraka, segera ditangkap, segera difahami mereka adanya orang-orang yang keluar dari agama. Wa wahida finnar, dan kalimat wahida finnar, hanya satulah mereka yang di wa wahida fil jannah, mohon maaf, yang satu di surga, hanya mereka lah yang di surga yang satu. Lebih lagi kemudian digiring lagi kepada wa wahida fil jannah. Siapa mereka? Mereka adalah yang pagi ini duduk di masjid Al-Muhajirin. Tentu ini pendapat yang sangat-sangat tergesa-gesa. Sebab hadis ini, ma'asyiral muslimin, adalah hadis yang sama yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin, yang akhirnya dengan hadis ini mereka mengeluarkan dari Islam semua mereka yang tidak kumpul dengan kelompoknya. Semua mereka yang tidak kumpul dengan kelompoknya adalah kharijun anil millah. Maka penting untuk kita catat kalimat wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Maka kalimat ummati ini adalah mengisyaratkan semua mereka dengan perselisihan yang ada, perbedaan yang ada, perpecahan yang ada, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka adalah semuanya muslim, berarti mereka semuanya adalah bersaudara.
Ma'asyiral muslimin, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan penyakit apa? Penyakit perpecahan yang akan terjadi pada kaum muslimin, penyakit perselisihan yang akan terjadi pada mereka kaum muslimin. Kemudian beliau menghadirkan wa wahidatun fil jannah, yang satu adalah di surga. Dan yang satu itu adalah baginda Rasulullah menyebut wahia al-jamaah. Wahia al-jamaah. Siapa yang satu itu? Dialah al-jamaah. Ma'asyiral muslimin, catat pula, kalimat al-jamaah ini adalah kalimat yang hadir lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hadir lewat lisan-lisan kita. Ketika kalimat ini hadir dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hiyal jamaah? Siapa itu al-jamaah? Kenapa? Karena hari ini secara bahasa kita memahami jamaah adalah sekelompok orang yang di situ ada imam, di situ ada makmum, di situ ada pemimpin, di situ ada pengikut. Itu jamaah secara bahasa. Maka karena modal bahasa inilah kemudian masing-masing kita kaum muslimin berkejar-kejaran untuk membuat jamaah. Dan dengan itu masing-masing jamaah menganggap dialah di surga dan selain jamaahnya adalah di neraka. Kenapa? Karena thintan wa sab'un finnar wa wahida fil jannah. Ketahuilah kaum muslimin bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerjemahkan siapakah yang satu, beliau tidak menerjemahkan secara bahasa menurut kita, tetapi beliau menerjemahkan yang satu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu adalah mereka yang di dalam beragama selalu menghadirkan aku dan para sahabat-sahabatku. Atau dalam bahasa yang lain, mereka adalah sekelompok kaum muslimin yang di dalam memahami Islam mengembalikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka lah yang oleh para ulama disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Al-mutamassikun bil kitab was sunnah ala ma fahimahu salaful ummah. Mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang difahami oleh salaful ummah. Siapa mereka? As-sahabah radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Para sahabat dan setiap mereka yang mengikuti mereka dalam kebaikan-kebaikan mereka. Itulah yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, penting untuk kita catat. Setelah baginda Rasulullah menyebut umat ini akan bercerai-berai, akan berselisih, akan berpecah kepada 73 golongan. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang 72 adalah finnar, yang satu di surga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajari kita untuk sibuk mencari yang 72. Manhum, siapa mereka? Tetapi Rasulullah hanya menekankan kepada kita siapa yang satu. Maka pada asalnya tidak hajat kepada kita untuk mencari siapa yang 72. Yang hajat pada kita adalah mencari yang satu. Dan yang satu itu adalah al-jamaah. Yang satu itu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu adalah al-mutamassikun
bil kitab was sunnah ala ma fahimahu salaful ummati. Maka 73 golongan yang Rasulullah sebut akan bercerai-berai ini adalah penyakit. Dan satu golongan wahiyya fil jannah ini adalah obatnya. Maka tidak Rasulullah mengajari kita untuk mencari siapa yang 72. Dan hari ini justru kita sibuk mencari yang 72. Siapa 72? Bukan sibuk mencari siapa yang satu. Ma'asyiral muslimin, hadis iftirakul ummah ini semakna dengan hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, bahwa kamu nanti, kata Nabi, akan melihat perselisihan yang banyak. Dalam situasi yang seperti itu, kata Nabi, jangan engkau sibuk untuk mencari siapa dan siapa. Jangan engkau sibuk untuk mencari kepada kelompok yang mana. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, kata Nabi, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dalam situasi yang seperti itu, hendaklah engkau sibuk untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, ma ana alaihi wa ashabi. Tamassaku biha, kata Nabi, pegang dua sunnah ini, pegang dengan sunnah ini, pegang, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit kedua sunnah ini dengan gigi gerahammu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan dalam hadisnya. Ma'asyiral muslimin, barangkali akan ada pertanyaan, Ustaz, bukankah dalam hadis itu ada dua sunnah? Sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Maka jawabnya, disebut dua sunnah ini hanya untuk menggampangkan kita dalam memahami wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah adalah sunnah para sahabatnya, adalah satu. Maka kalimat berikutnya tamassaku biha, bukan tamassaku bihima. Maka hendaklah engkau pegang sunnah yang satu tersebut, sunnah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, semakna dengan ma ana alaihi wa ashabi. Jadi hadis Irbad Ibnu Sariyah memberitakan ketika umat ini berselisih, bercerai-berai, maka tamassaku bisunnatin nabi wa sunnati sahabatihi radhiyallahu anhum. Di hadis yang kedua, umat ini setelah terpecah kepada 73 dan Rasulullah menyebut yang 72 finnar, yang satu di surga. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Hadis ini dua, tetapi maknanya adalah satu. Kalau kita kaum muslimin berharap untuk selamat, kalau kita kaum muslimin berharap untuk meraih surga, maka yang harus kita kejar adalah bagaimana kita mengikut Rasulullah dan mengikut para sahabat-sahabatnya. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, barangkali ada pertanyaan, Ustaz, kenapa dalam beragama kita harus merujuk kepada para sahabat? Kenapa tidak cukup kita merujuk kepada Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa harus dengan para sahabat? Maka kita jawab, Islam kita ini adalah datang lewat siapa? Lewat murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kemudian Islam yang kita miliki tanpa mereka, berarti Islam kita Islam yang
terputus. Dari mana kita dapat Al-Quran? Dari para sahabat radhiyallahu an. Dari mana para sahabat dapat Al-Quran? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita dapat hadis? Dari para sahabat radhiyallahu an. Dari mana para sahabat dapat hadis? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menarik untuk kita catat, mereka yang kita sebut sebagai Syiah, sekelompok orang yang mencerca para sahabat. Mereka kenapa kemudian mencerca para sahabat, mencerca istri-istri Rasulullah, mencerca sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada mengkafirkannya. Dan mereka tidak pernah mencerca para tabi'i, tabi'ut tabi'i, bahkan mereka tidak pernah mencerca imam kita yang 4. Kenapa? Karena mereka hanya jadikan para sahabat ini sebagai apa? Batu loncatan untuk agar kita cepat atau lambat membuang Al-Quran, agar kita cepat atau lambat membuang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah para sahabat itu kafir, tentu Al-Quran kita juga tidak laku. Kalau para sahabat sudah kafir, maka tentu hadis-hadis kita juga tidak laku. Ada apa kita dengan Al-Quran? Ada apa kita dengan hadis? Karena yang meriwayatkan semua ini kepada kita adalah mereka-mereka yang kafir. Maka ada menarik untuk kita garis bawahi, kenapa yang diserang, yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah adalah para sahabat? Sesungguhnya mereka mengharap dari yang mereka lakukan adalah Al-Qur'annya dan hadis-hadisnya. Karenanya mereka punya Al-Qur'an sendiri, karenanya mereka punya hadis-hadis sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ma ana alaihi wa ashabi, kalimat alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ini adalah al-makhraj min at-tafarruq, jalan keluar dari kita berselisih di antara umat ini adalah dengan masing-masing kembali kepada Al-Quran, masing-masing kembali kepada sunnah sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika 20 di antara kita ini semua ke arah sana, maka perselisihan yang ada di antara kita, jika ada, itu menjadi sederhana. Tetapi kalau masing-masing dengan perselisihan yang ada berusaha untuk mengembalikan kepada pribadinya, maka perselisihan ini tidak akan pernah berakhir. Perselisihan ini tidak akan pernah berakhir. Tetapi kalau semuanya merujuk kepada mana Al-Qur'annya, setelah ketemu mana hadisnya, setelah ketemu bagaimana cara kita memahami Al-Qur'annya dan hadisnya, setelah ketemu maka kita akan bersatu. Setelah kita bercerai-berai, itu adalah terapi, obat yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat ini berselisih, ketika umat ini bercerai-berai, ketika umat ini berkelahi. Maka semua harus kembali kepada Al-Quran, semua harus kembali kepada sunnah, semua harus kembali kepada bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan memahami sunnahnya. Dan dengan itu insya Allah ta'ala perselisihan itu akan menjadi selesai. Semua akan kembali kepada sebagaimana nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.